Assalamualaikum sahabat Aisyah, saya Dr. Mardika Rida, spesialis bedah tulang di Rumah Sakit Islam Aisyah. Saya mau membahas mengenai bolehkah kalau pasien patah tulang itu dibawa ke dukun atau tukang pijat. Nah, yang harus kita pahami adalah patah tulang merupakan suatu kondisi di mana tulang itu sendiri dia terjadi diskontinuitas atau terjadinya putus pada kelangsungan organ tulang tersebut. Nah, apabila hal tersebut tidak ditangani dengan baik, maka yang ada adalah tulang tidak dapat tersambung dengan baik. Nah, itu muncul lagi pertanyaan, gimana sih dok kalau misalnya dibawa ke tukang pijat atau tukang urut yang menangani masalah tulang? Seringkali saya menemukan pasien datang di urut justru yang terjadi adalah bikin parah kondisi patah tulang, dikarenakan untuk proses pemijatan itu sendiri dilakukan dengan tenaga yang lumayan kuat, sehingga struktur yang tadinya dalam kondisi hanya sedikit menyimpang, dengan struktur tersebut diberi tenaga atau tekanan yang kuat, maka akan terjadi pergeseran yang bisa menyebabkan kerusakan pada jaringan lunak di sekitar yang meliputi dari otot, kemudian pembuluh darah, bahkan saraf. Oleh sebab itu, bahaya apabila kita lakukan pemijatan pada area patah tulang, terutama pada kasus-kasus patah tulang terbuka, yang dimana ada kontak antara tulang tersebut dengan udara luar, sehingga dapat menimbulkan atau meningkatkan resiko terjadinya infeksi. Kemudian, gimana sih dok kalau kita menangani pasien pada patah tulang yang dapat kita lakukan awal? Misalnya yang pertama adalah apabila kita mencurigai pasien atau orang yang kita temukan dalam kondisi patah tulang, yang pertama harus wajib amat sangat dilakukan adalah dilakukan imobilisasi, atau harus dilakukan pemberian suatu benda padat di sekitar area patah tulang sehingga area tersebut tidak dapat bergeser atau bergerak dengan bebas. Kemudian amankan juga yang kita curigai tersebut mengalami patah tulang dari lingkungan yang dapat memberikan bahaya, misalnya di tengah jalan kita pinggirkan. Kemudian setelah itu segera kita hubungi tenaga medis, tenaga kesehatan yang ada di sekitar. Nah, kemudian sembari menunggu kita bisa memberikan pertolongan lain, yaitu berupa dapat kita berikan kompres atau penekanan pada area sekitar apabila terjadi patah tulang terbuka dengan darah yang terus-menerus mengalir. Jadi kita lakukan penekanan supaya darahnya berhenti. Serta juga untuk mengurangi bengkak dapat kita memberikan kompres. Kemudian, apakah patah tulang wajib dioperasi? Jawabannya adalah tidak, karena setiap patah tulang memiliki karakteristik masing-masing, sehingga apabila memang tidak diperlukan suatu tindakan operasi, dapat kita lakukan tindakan lain. Misalnya apa? Kita memberikan imobilisasi, misalnya adalah dengan pemberian gips, yaitu kita balut secara sirkular pada area patah tulang dengan menggunakan bahan gipsum yang akan kita evaluasi secara berkala minimal 4 minggu untuk evaluasi sejak terjadinya patah tulang. Jadi, periksakan diri Anda ke dokter spesialis ortopedi untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Bila ada pertanyaan lebih lanjut, dapat ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.